dia sangat terkejut sekali. Bagaimana tidak, uang dalam amplop itu berjumlah 1 juta rupiah, yang itu artinya adalah 1000 kali lipat dari apa yang disedekahkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang masih setia di channel saya. Dan bagi teman-teman yang baru nyampe saja di channel saya, silakan lihat video-video kisah nyata, keajaiban sedekah, kisah inspiratif yang sangat banyak sekali, hampir 100 video yang menceritakan banyak sekali hajat-hajat, keinginan banyak orang terkabul setelah mereka melakukan sedekah ekstrim, sedekah yang terus menerus. Seperti apa? Seperti memperoleh keturunan, memperoleh jodoh, memperoleh pasangan, membayar hutang-hutangnya, terus melapangkan rezeki, melancarkan bisnisnya, dan mengabulkan hajat-hajatnya. Di akhir video ini bakalan ada list tentang playlist saya keajaiban sedekah. Jadi di playlist keajaiban sedekah tersebut bakalan banyak video-video yang menceritakan kisah-kisah nyata, kisah inspiratif sekali. Jadi setelah video ini tonton video-video yang lainnya ya. Kisah yang akan saya ceritakan kali ini sangat bagus sekali, sangat inspiratif sekali. Bagaimana mendapatkan rezeki yang tak terduga. Dan kisah ini masih bersumber dari buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Dikejar Rezeki dari Sedekah, karya Farur Muiz. Jadi kisah ini sangat ekstrim gitu loh, sangat gimana ya, kadang-kadang antara percaya nggak percaya gitu. Ada loh orang yang mengalami kisah seperti ini loh. Mungkin kalau kita nggak tahu ya nasib banyak orang gitu. Mungkin kalau saya melihat nih, ada ya orang mengalami seperti ini, pasti adalah ini ada buktinya. Mungkin di bagian tempat lain uang 1000-2000 perak itu sangat berarti sekali gitu loh. Jadi saya akan langsung saja memulai kisahnya. Kisahnya seperti ini. Ada seorang suami, seorang pria, dia pada hari itu akan pergi ke sebuah pengajian. Pria ini tinggal di Jawa Tengah, dia berasal dari Jawa Tengah. Jadi si pria ini pada saat dia mau ke pengajian dan tempat pengajian itu jauh dari rumahnya, dia menggunakan satu-satunya transportasi yang dia miliki. Apakah transportasi itu? Sebuah Vespa tua. Pada saat dia mengengkol menyalakan Vespanya tersebut, ternyata Vespanya itu agak susah dinyala. Nggak mau nyala gitu loh, seperti mati. Terus si pria ini berpikir, apakah ini bensinnya habis ya? Ternyata setelah digoyang-goyang gitu, dicek dan digoyang-goyang gitu, dia starter lagi Vespanya. Ternyata iya, pas dilihat tuh di itu Vespanya emang bensinnya tinggal dikit gitu loh. Kemudian pada saat dia di starter ulang nih, Vespanya nyala. Terus si pria ini berpikir begini, ya udahlah nanti dibeli bensin gitu loh. Terus kemudian dia berusaha untuk ke tempat pengajian tersebut. Tapi si pria ini galau nih. Bensin yang ada di Vespanya itu sangat sedikit sekali. Dia berpikir nih, dia ke tempat pengajian dulu apa membeli bensin dulu gitu loh. Jangan-jangan dia mau ke tempat pengajian nih, Vespanya ini bakalan mogok, bensin tersebut tidak cukup untuk membawa Vespanya ke tempat pengajian ini. Tapi si pria ini berpikir lagi, kalau dia beli bensin dulu sementara pengajiannya ini udah sebentar lagi mulai gitu, dia udah mau telat juga. Dan kalau dia ke tempat pengajian itu dari rumahnya ini lurus saja gitu jalan. Tapi kalau dia mau beli bensin dulu, dia mutar jauh nih. Terus dari tempat beli bensin itu ke tempat pengajiannya itu jauh lagi dia mutarnya. Jadi dia berpikir positif aja. Dia pikir nih, mudah-mudahan cukup lah bensin ini untuk mengantarkan dia ke tempat pengajian. Terus setelah dia nyalakan Vespanya dan dia berpikir positif, dia berpikir yang baik-baik dan berdoa kepada Allah semoga disampaikan dia ke tempat pengajiannya. Dia mau ke tempat pengajian ini mencari ilmu, mencari keridhaan Allah gitu loh. Akhirnya setelah menempuh perjalanan gitu, si pria ini sampai juga ke tempat pengajian tersebut. Ternyata tanpa diduga, tanpa direncanakan, kiai yang memberikan ceramah di tempat pengajian tersebut mengatakan kalimat yang sangat luar biasa sekali yang membawa perubahan kepada si pria ini. Kalimat apakah itu? Tidak akan berkurang harta karena sedekah, bahkan ia akan bertambah, ia akan bertambah, ia akan bertambah. Jadi ia akan bertambah itu diucapkan beberapa kali oleh si kiai ini. Mungkin maksudnya adalah dengan bersedekah ini harta seseorang bertambah dan ilmu sedekah ini masuklah ke pikiran para jemaah-jemaahnya gitu loh. Jadi semakin meningkatkan nilai sedekahnya.
mungkin seperti itu yang diharapkan oleh si Kia itu. Makanya pada saat dia mengatakan tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah, yang ada ia akan bertambah, ia akan bertambah, ia akan bertambahnya ini diulang banyak sekali, beberapa kali. Kemudian si Kia ini juga menjelaskan tentang keutamaan sedekah. Kia ini menjelaskan banyak sekali keutamaan sedekah. Sedekah menolak malas, sedekah mengabulkan hajat, banyak lagi keutamaan yang lain gitu loh. Sedekah bisa menyembuhkan penyakit. Di akhir ceramah si Kia ini, dia mengajak jemaahnya untuk bersedekah. Si pria ini yang Vespanya yang kehabisan bensin tersebut, dia sebenarnya mau bersedekah, sebenarnya pengen banget bersedekah, apalagi setelah mendapat penjelasan dari Kia ini ya tentang keutamaan sedekah, dia pengen banget untuk bersedekah. Kemudian dia tariklah uang dari kantongnya, seret, yang keluar adalah uang 1.000 rupiah. Itu uang terakhir yang dimilikinya, itu uang satu-satunya yang dimilikinya. Kemudian dia berpikir, tadi kan Vespanya sempat mogok ya, dan itu adalah karena kekurangan bensin. Otomatis dia pulang ini harus beli bensin nih. Dengan uang 1.000 rupiah itu hanya bisa mendapatkan setengah liter bensin. Kemudian si pria ini dia sebenarnya yang bersedekah, tapi dia harus membeli bensin juga. Uang yang dimilikinya adalah 1.000 rupiah. Pada saat itu uang 1.000 rupiah itu cukup untuk membeli setengah liter bensin. Maka ada keraguan, dia ingin bersedekah, jadi bersedekah nggak ya? Maka iblis, setan yang ada di sekitar pria itu mencengkokilah pikiran si pria ini, mengatakan kalimat-kalimat yang membuat si pria ini mungkin ragu untuk bersedekah. Kalimat itu seperti ini. Hei, itu kan uang 1.000 rupiah dan uang itu untuk membeli bensin, dan itu hanya dapat setengah liter. Kalau kamu pakai untuk bersedekah, kamu nggak jadi beli bensin dong. Kamu ntar bakal mendorong Vespa kamu sampai ke rumah loh. Dari tempat pengajian ini ke tempat rumah kamu itu sangat jauh loh. Jadi kamu jangan bersedekah deh. Lagian kamu cuma punya uang 1.000 loh gitu. Kamu bukan orang yang kaya raya. Jadi semacam hasutan dari setan itulah untuk membuat si pria ini menggagalkan, mengurungkan niatnya untuk bersedekah. Walaupun dia sudah mendapat banyak penjelasan dari Kia tadi untuk bersedekah dan keutamaan-keutamaan untuk bersedekah gitu loh. Kemudian setelah ada pikiran-pikiran buruk seperti itu, si pria ini berpikir lagi, berkata lagi, ini uang 1.000 rupiah udah keluar nih dari kantongnya, masa dimasukin lagi? Uang udah keluar, masa dimasukin lagi? Jadi si pria ini akhirnya menguatkan niatnya, tekadnya untuk menyedekahkan uang 1.000 rupiah ini, uang terakhir yang dia milikinya, untuk melakukan sedekah ekstrim. Dia berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan dia kemudahan ke depannya setelah ini, apapun kemudahan terserah Allah lah gitu loh. Setelah pengajian selesai, akhirnya si pemuda ini pulang dengan menggunakan Vespanya tadi. Pada saat dia pulang dari pengajian itu dan dia mencoba menstarter Vespanya, ternyata alhamdulillah sekali Vespa itu masih bisa nyala. Yang artinya adalah bensin dalam Vespa itu masih ada walaupun sedikit. Namun, apa yang terjadi teman-teman? Kira-kira 200 meter dari tempat pengajian tersebut menuju rumahnya, Vespa ini mogok. Dan si pria ini udah pasti tahu lah Vespanya mogok karena dia kehabisan bensin. Akhirnya si pria ini dia mendirikan Vespanya dan dia berdiri di samping Vespanya tersebut. Dan dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan setelah ini. Pada saat si pria ini sedang termenung dan berdiri di samping Vespanya, kemudian muncullah pikiran-pikiran negatif yang dibisikkan oleh setan. Dia seperti ini, tuh kan udah dibilang uang 1.000 rupiah ini untuk beli bensin, tadi kamu gunakan untuk sedekah, kamu sih laguan gitu, bersedekah segala. Sekarang apa yang terjadi? Vespa kamu mogok kan, terus kamu harus mendorong. Apa kamu nggak malu? Apa kamu nggak capek dorong Vespa gitu? Ada pikiran seperti itu di pikiran si pria ini. Tujuan setan membisikkan kata-kata seperti ini agar si pria itu ada penyesalan terhadap sedekah yang dikeluarkannya. Tapi tahukah teman-teman apa yang terjadi? Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan balasan terhadap setiap sedekah manusia, setiap sedekah hambanya. Balasan kapan diberikan Allah itu tergantung Allah, tergantung menurut Allah waktu yang tepat. Jadi kita nggak bisa ngatur nih, ini nggak, tunggu aja, pasti ada gitu loh. Dan tak lama kemudian, di tempat si pria ini berdiri, lewatlah sebuah mobil kijang. Kemudian tiba-tiba saja mobil kijang udah berlalu di depan si pria ini, dia mundur lagi nih. Terus
karena mobil Kijang ini mundur, si pria ini noleh dong. Pada saat mobil Kijang ini berdirinya sejajar dengan si pria ini, kaca jendela salah satu pintu mobil itu kebuka dan si pria ini langsung melihat siapa sih yang membawa mobil ini gitu. Pada saat mereka saling tatap-tatapan gitu, taulah si pria ini bahwa orang yang membawa mobil ini, yang memiliki mobil ini adalah teman lamanya. Akhirnya pria yang menjadi teman lama si pria ini yang Vespanya mogok ini mengatakan, ada apa mas, katanya kan. Ini si pria yang punya Vespa ini menjawab, ini Vespa saya mogok karena kehabisan bensin, kata si pria ini. Kemudian yang pria teman lama yang memiliki mobil Kijang ini berkata kepada si mas ini, ya udah biarin aja Vespanya sana, kunci aja gitu, mari ikut saya beli bensin ke pom bensin. Akhirnya si pria ini ikut bersama temannya ke pom bensin kan. Padahal si pria ini yang punya Vespa ini dia udah cemas lah, bagaimana dia membayar bensin tersebut, dia nggak punya uang sama sekali. Pada saat mereka nyampe di pom bensin itu kan, mungkin di beberapa pom bensin ada semacam minimarket, dan si pria memiliki mobil Kijang ini membeli minuman untuk mereka berdua, dan botol salah satu minuman itu digunakan untuk membeli bensin untuk Vespa temannya ini sebanyak 1 liter. Jadi 1 liter pada saat itu harganya Rp2.000. Pada saat nih si teman pria ini yang memiliki bensin ini menerima bensin dari temannya sebanyak 1 liter, si pria ini berkata, alhamdulillah banget ya Allah, sedekah saya dibalas 2 kali lipat. Dia sedekah 1.000 kan, akhirnya dia bisa membeli 1 liter bensin yang harganya Rp2.000. Kemudian ternyata pada saat nih dalam perjalanan menuju ke pom bensin ini, si pria yang punya Vespa dan si pria yang memiliki mobil ini berbicara, ngobrol lah gitu. Terus dia bilang gini, si pria yang memiliki Vespa ini bilang gini, kamu enak ya hidupnya, punya mobil gitu loh. Terus dibalaslah sama pria yang memiliki mobil Kijang ini ya, kamu yang lebih enak. Kenapa, kata si pria yang memiliki Vespa ya. Dibalas sama temannya, iya karena kamu sudah memiliki anak. Jadi si pria yang memiliki Vespa ini dia sudah mempunyai 3 orang anak, sementara si pria yang memiliki mobil Kijang ini dia belum memiliki anak sama sekali. Padahal mereka menikahnya pada saat yang sama, pada tahun yang sama, berdekatan gitu loh. Kemudian si pria yang memiliki mobil ini berkata lagi, karena mendengar si pria yang pemilik Vespa tadi berkata, kamu kan punya mobil. Terus si pria yang memiliki mobil berkata begini, emang kamu mau anak ditukar dengan mobil? Kemudian mereka sama-sama terdiam lah ya. Oh iya juga ya, bagaimanapun gak mau juga ya orang anak ditukarkan dengan barang tuh. Banyak orang memiliki kesulitan untuk mempunyai anak, bahkan bertahun-tahun, belasan tahun ada yang tidak memiliki anak, bahkan mereka sampai menggunakan proses bayi tabung. Jadi bagi teman-teman siapa saja yang sudah memiliki anak dan mungkin keadaan teman-teman ini sederhana, memiliki keuangan terbatas, tapi tetaplah bersyukur, tetaplah bahagia. Kenapa? Karena banyak kesulitan loh. Banyak orang yang tidak mudah untuk mendapatkan anak. Kalau proses bayi tabung itu bisa ratusan juta loh teman-teman. Sementara kalau teman-teman mudah mendapatkan anak, jangan sia-siakan anak tersebut. Didiklah dia, rawatlah dia dengan baik. Yakinlah rezeki anak itu pasti ada. Yang penting sabar gitu loh. Kembali kepada si pria yang pemilik Vespa dan mobil tadi ya. Kemudian setelah si pria yang memiliki mobil tadi membelikan bensin kepada temannya, kemudian dia ngantar lagi nih, setelah selesai minum, ngantar lagi temannya ini ke tempat Vespanya yang mogok tadi ya. Pada saat si pria ini turun dari mobilnya, karena dia udah nyampe di depan Vespanya, dia mengucapkan terima kasih lah kepada temannya karena udah dibeli bensin, udah dibeli minuman juga. Tanpa diduga, tanpa dikira, teman si pria ini yang memiliki mobil Kijang ini memberikan sebuah amplop kepada temannya ini dan mengatakan ini ambillah untuk kamu. Terus temannya bilang kan yang pria ini apaan? Udah ambillah untuk kamu. Terus jangan dibuka di sini ya, kata yang memberi amplop tadi, karena saya tidak tahu juga itu berapa jumlahnya. Itu adalah bonus yang saya dapatkan dari perusahaan saya. Terus tentu saja lah si pria yang punya Vespa ini merasa bersyukur, senang sekali dengan rezeki yang didapatkan, walaupun dia nggak tahu nih berapa jumlah uang yang didapatkannya ya.
Terus temannya yang punya mobil ini berkata kepada si pria ini, tolong doakan saya minta tolong kamu, istrimu dan keluargamu, tolong doakan saya, semoga saya cepat memiliki anak. Setelah mendengar perkataan dari temannya ini, karena temannya ini minta didoakan sama istrinya, sama anaknya, agar secepatnya memiliki anak seperti anak-anak temannya ini, si pemilik Vespa itu termenung, terdiam, kemudian dia menjawab, iya, katanya kan. Terus tahukah teman-teman, setelah nyampe di rumah, si suami ini, si pria ini membuka amplop yang dari temannya tadi, dan temannya ini yang mengasih amplop ini tidak tahu berapa jumlahnya karena itu adalah bonus dari perusahaannya dan itu belum dibuka sama sekali gitu loh. Pada saat si pria ini membuka uang tersebut, uang yang ada di amplop ini, dia sangat terkejut sekali. Bagaimana tidak, uang dalam amplop itu berjumlah 1 juta rupiah, yang itu artinya adalah 1000 kali lipat dari apa yang disedekahkannya. Tadi dia bersedekah 1000 rupiah, kemudian dia mendapatkan bensin 1 liter yang harganya 2000 rupiah. Dia mendapatkan balasan sedekah pada hari itu juga, tidak lama setelah dia bersedekah 2 kali lipat. Dan tak lama kemudian dia mendapatkan sedekah juga dari temannya 1000 kali lipat dari apa yang disedekahkan. Jadi dia merasa benar-benar sangat yakin sekali dengan apa yang telah dikatakan oleh Ustadz, oleh kiainya ini, bahwa tidak akan berkurang harta seseorang karena bersedekah. Yang ada malah ia akan bertambah, ia akan bertambah, ia akan bertambah. Terbukti sekali dengan cerita-cerita seperti ini. Jadi kalau ada dari teman-teman yang memiliki kesulitan hidup apapun itu, perbanyaklah sedekah, perbanyak sedekah, perbanyak sedekah. Kalau bisa melakukan sedekah ekstrim 50% atau berapa persen dari harta yang teman-teman miliki, dan berdoa kepada Allah setelah itu, dan minta didoakan kepada orang yang telah kita beri sedekah. Bagaimana menurut teman-teman video ini? Silakan isi kolom komentar. Jangan lupa lihat video-video saya yang lain di playlist saya Keajaiban Sedekah di akhir video ini. Ketemu dengan video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.